Apakah Yesus mengakui dirinya Tuhan? Ada beberapa pertanyaan dan pernyataan dari umat Islam yang berkata, apakah Yesus mengakui dirinya Tuhan? Tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan. Yesus hanya seorang nabi. Padahal di dalam Al-Quran yang diajarkan Muhammad mengakui bahwa Isa yang diklaim adalah Yesus memiliki sifat ilahi, antara lain. Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Tidak ada seseorang pun yang disebut firman Allah selain Isa Al-Masih. Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah. Isa seorang laki-laki yang tidak berdosa, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Namun karena umat Islam telah murtad dari Tuhan Israel, murtad dari Taurat dan Injil dan berubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, tempat pemujaan Hubal di zaman jahiliyah, Tuhan negeri Mekah, sehingga Isa yang disebut sebagai Yesus tidak lagi diimani sebagai Tuhan, tetapi hanya dianggap sebagai nabi. Dengan perubahan itu dan menjadikan Hubal pemilik Ka'bah sebagai Tuhan, tentu umat Islam tidak mungkin mengakui Yesus atau Isa itu Tuhan, walaupun Al-Quran mengakui Isa memiliki sifat ilahi seperti yang telah disebut barusan. Sebab dengan mengakui Isa itu Tuhan maka dengan sendirinya menolak pemilik Ka'bah, Tuhan negeri Mekah, yaitu Hubal. Sebenarnya ada banyak ayat di dalam kitab Injil, yang mana Yesus mengakui dirinya Tuhan, yaitu Allah, tetapi karena ia sudah mengambil wujud manusia sehingga ia disebut anak Allah. Namun Yesus menggunakan bahasa yang intelek, sehingga mereka yang logikanya lamban memang agak susah mengerti kalimat tersebut. Mengapa Yesus tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang bahwa ia adalah Allah itu sendiri? Tentu memiliki beberapa alasan, antara lain. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk menyatakan diri sebagai Tuhan, tetapi untuk menggenapi darah perjanjian, yaitu sebagai kurban keselamatan manusia. Allah itu adalah roh, sedangkan Yesus datang sebagai manusia, sehingga ia mengatakan Allah sebagai Bapa atau asal-usulnya, dan ia disebut sebagai anak Allah karena ia datang dari Allah. Kalau Yesus datang untuk menggenapi darah perjanjian, tentulah ia tidak akan menunjukkan dirinya adalah Tuhan, supaya apa yang ia kehendaki dapat terlaksana. Kalau Yesus terang-terangan mengakui dirinya Tuhan dan menunjukkan kuasanya, tentulah ahli-ahli Taurat Yahudi tidak akan menyalibkan dia, sehingga tujuan Yesus datang untuk menggenapi darah perjanjian akan batal. Supaya penggenapan darah perjanjian dapat berjalan, tentu Yesus akan merahasiakan jati dirinya kepada ahli-ahli Taurat, jika tidak, penyaliban dirinya untuk kurban keselamatan manusia pun tidak akan pernah terjadi. Beberapa ayat di kitab Injil yang mengatakan bahwa Yesus melarang memberitahukan dirinya kepada banyak orang bahwa ia adalah Mesias. Matius 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Matius 16 ayat 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia itu?"
Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Markus 3 ayat 1-12. Di hari Sabat di Bait Allah, Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Oleh karena itu orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia karena mereka menganggap Yesus telah melanggar hari Sabat. Lalu Yesus bersama murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang yang mengikutinya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah Anak Allah. Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Markus 8 ayat 27-30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Lukas 4 ayat 33-41. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah Anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi sangat jelas Yesus datang ke dunia bukan untuk menunjukkan dirinya Tuhan dan minta disembah, tetapi justru Yesus sendiri merahasiakan dirinya ke banyak orang bahwa Ia adalah Mesias yang telah disebut di kitab Musa, Mazmur dan kitab para nabi. Jati diri Yesus bahwa Ia adalah Mesias baru boleh diberitakan sejelas-jelasnya ke banyak orang setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Matius 7 ayat 9. Beberapa ayat di dalam kitab Injil di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan Allah. Yesus berkata, Akulah Dia. Yohanes 8 ayat 23-24. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini,
aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus mengakui dirinya Mesias. Yohanes 4 ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Matius 16 ayat 15-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8 ayat 19, baik aku, maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang dari Bapa atau Allah, Yohanes 7 ayat 29, Yohanes 16 ayat 27, dan ayat 28, Yohanes 13 ayat 3, dan lain-lain. Sebelum Yesus naik ke sorga ia berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, Matius 11 ayat 27, Lukas 10 ayat 22. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, Matius 28 ayat 18. Adakah manusia berkuasa di sorga kalau bukan Tuhan? Nama Bapa adalah Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau berikan kepadaku dari dunia, Yohanes 17 ayat 6. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, Yohanes 17 ayat 11. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 12. Jika nama Bapa adalah Yesus, bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Bapa, yaitu Allah? Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu, Yohanes 15 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku, Yohanes 16 ayat 23. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, Yohanes 16 ayat 26. Kalau meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Bapa, yaitu Allah? Dari namanya pun sudah ketahuan jika Yesus itu adalah Tuhan, yaitu Allah itu sendiri, namun ia turun ke dunia, ke alam manusia dalam wujud manusia, sehingga ia disebut anak Allah, yang artinya berasal dari Allah. Kitab Musa dan kitab para nabi telah memberitakan bahwa Mesias yang akan datang adalah Tuhan YHWH sendiri. Dari kitab Keluaran kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH itu sendiri. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Kata Tuhan di ayat tersebut adalah huruf besar, dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani adalah YHWH. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa yang mengadakan darah perjanjian adalah Tuhan YHWH. Di kitab Injil Yesus berkata, sebab inilah darahku,
darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 2. Jika di kitab Keluaran 24 ayat 8 dikatakan bahwa yang mengadakan darah perjanjian adalah Tuhan YHWH, sedangkan yang melakukannya kita kenal dengan nama Yesus, dengan demikian, Yesus adalah Tuhan YHWH itu sendiri. Di kitab Perjanjian Lama Tuhan YHWH telah berfirman, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Firman ini digenapinya dalam nama Yesus. Di kitab Perjanjian Lama Tuhan YHWH sudah berkata bahwa hambanya, Mesias, yang dijanjikan itu adalah dirinya sendiri, dengan mengatakan, Aku tetap Dia. Di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri, dan pribadi Dia adalah Yesus. Akulah Dia, di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri dan pribadi Dia adalah Yesus. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian, yang terdahulu adalah YHWH dan yang terkemudian adalah Yesus. Selengkapnya akan saya jelaskan berikut ini. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, Aku tetap Dia. Yesaya 43 ayat 10-13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Aku tetap Dia artinya, bahwa hambanya yang dijanjikan itu adalah Dia sendiri dengan wujud manusia. Yesaya 41 ayat 4, Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Konteks Yesaya 41 ayat 1-7 adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas, yang digenapi oleh Yesus. Yesaya 46 ayat 4, Sampai masa tuamu aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, Akulah Dia. Yesaya 43 ayat 25, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Yesaya 52 ayat 6-7. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya Aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ayat ini terkait dengan Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ulangan 32 ayat 37-39. Maka Ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka, biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang, bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ayat ini bicara tentang Yesus yang menjadi korban keselamatan. Tuhan YHWH berkata, Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan,
yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Dia yang datang bagi mereka yang terkemudian adalah Yesus dan Tuhan YHWH berkata bahwa aku tetap Dia. Yesaya 41 ayat 1-7 konteksnya adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus, Dia yang datang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Raja dan Penebus itu adalah Yesus, yaitu Dia yang datang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12-22 konteksnya adalah Tuhan menebus Israel. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus untuk menebus umatnya. Mesias yang telah lahir disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini memberitahukan bahwa Mesias yang akan datang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dengan demikian, Mesias itu adalah Tuhan. Mesias yang akan datang disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel sama dengan Allah beserta kita, yang artinya, Allah turun ke dunia dalam rupa manusia dan tinggal bersama manusia. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia bukan untuk menyatakan diri sebagai Tuhan dan minta disembah, tetapi Ia datang untuk menggenapi darah perjanjian, sebagai kurban keselamatan manusia.